Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Tahian dengan NIM 141230203. Saya mahasiswa Teknik Industri semester 3, ingin mempresentasikan tentang matkul kewirausahaan saya dengan judul produktivitas pembuatan kain batik fosfor. Oke, lanjut ya. Maaf, sebelumnya saya tidak bisa menyertai kamera saya karena saya nggak tahu ini untuk dari laptop saya nggak bisa dari zoomnya terus share screen dan juga di record itu nggak muncul kameranya, jadi saya menggunakan metode seperti ini. Sekali lagi saya minta maaf. Oke, kita lanjut aja. Latar belakangnya kita ambil dari batik. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dijaga dan dikembangkan serta dilestarikan. Upaya untuk pelestarian batik dinilai sangat penting karena batik merupakan bagian dari ekonomi kreativitas Indonesia. Industri batik tidak hanya berhasil membuka lapangan pekerja bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing bangsa di tengah-tengah era globalisasi pasar bebas. Apa itu batik fosfor? Nah, mungkin teman-teman masih awam atau masih baru tahu ataupun masih baru mendengar apa sih batik fosfor. Nah, saya jelasin ya. Tentang batik fosfor tersendiri merupakan desain batik yang bisa menyala dalam gelap atau bisa kita sebut istilah gaulnya ini glow in the dark. Lanjut, merupakan komposisi perpaduan tinta fosfor atau seni pola yang sangat unik sehingga memiliki daya tarik dan nilai tambah yang berbeda dengan desain lainnya. Usaha batik fosfor yang hadir sebagai salah satu mahakarya proses kreatif dan bernilai, sebuah karya seni fashion yang bisa dijadikan koleksi maupun busana yang dipakaikan di acara tertentu maupun dipakai di acara sehari-hari. Upaya pelestarian batik ini dilakukan untuk pembuatan pakaian yang desainnya sangat kekinian atau sangat cocok untuk gaya hidup remaja maupun dewasa. Lanjut, inovasi baru atau batik fosfor tersebut merupakan inovasi yang sangat menarik di industri baru ini ya, di industri busana. Nah, jadi batik fosfor itu sebuah inovasi menarik di dunia batik yang menggabungkan keindahan motif batik tradisional dengan teknologi modernnya, yaitu pigmentasi fosfor tadi. Nah, kain batik ini tidak hanya memiliki keindahan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpedar atau memancarkan cahaya dalam gelap dan menciptakan efek visualis yang baru dan unik dan menarik. Batik fosfor adalah kain batik yang telah ditambahkan pigmen warna fosfor pada proses pewarnaannya. Pigmennya ini apa sih? Nah, pigmennya ini tuh ditambahin itu untuk menyerap energi cahaya, kemudian memancarkan kembali dalam bentuk cahaya yang tampak berada dalam kondisi gelap atau glow in the dark. Lanjut, visi dan misi dari UMKM atau penjual rata-rata pengrajin batik fosfor itu seperti ini. Yang pertama, visinya menjadi perusahaan yang unggul dan senantiasa berkembang dengan sehat dan pesat. Kedua, sebagai perusahaan kerajinan batik fosfor, rata-rata memiliki visi sebagai berikut. Menjadi perusahaan distribusi kerajinan tenaga batik yang berkualitas, terjangkau, dan bernilai tinggi. Adapun misinya menjadikan produktivitas batik lebih berkualitas dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang berdaya saing yang sangat tinggi, serta mendukungnya pembangunan ekonomi skala lokal untuk membukanya lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja. Ketiga, menempatkan para kompetitor atau pemasok, penyalur, distributor sebagai mitra bisnis yang saling menguntungkan. Lanjut,
Potensi pasar batik fosfor. Nah, potensi pasar batik fosfor ini kita bisa lihat ada dua ya, dari segmen pasarnya tersendiri dan juga segmen eksternal. Nah, dari segmen pasarnya tersendiri, sebentar, ada generasi muda. Generasi muda yang cenderung tertarik dengan produk-produk unik dan kekinian. Batik fosfor itu kita bisa hadirkan dengan desain modern dengan efek visualisasi yang tidak kalah bagus dengan batik ataupun dari busana-busana atau tren-trendy yang baru. Apalagi efek visualnya yang sangat menarik ya. Itu sangat cocok kita hadirkan buat segmen generasi muda atau kalangan generasi muda. Dan juga seperti yang kita ketahui, untuk sekarang generasi muda sangat suka ya dengan trendy berkain. Saya pernah lihat di media sosial yang khususnya di TikTok itu banyak anak-anak muda sekarang yang masih punya rasa cinta dengan berkain atau menggunakan kain batik. Nah, salah satunya mereka menggunakan kain batik itu sebagai mengekspresikan kalau misalnya mereka tuh masih mencintai. Nah, jadi kita bisa menghadirkan atau ini sebagai peluang atau sebagai kail kita untuk menarik ikan gitu. Nah, jadi dengan adanya generasi muda yang tertarik dengan trendy berkain ini, kita bisa nih kita hadirkan dengan batik fosfor. Apalagi batik fosfor kalau malam-malam ya menyala ya, kayak orang-orang bilang menyala bosku gitu. Jadi sangat memungkinkan untuk kita perkenalkan, jadi mereka juga bisa tertarik. Kedua, ada pencinta batik ataupun kolektor batik tradisional itu dapat kita bikin juga sebagai pasar batik fosfor ini, karena mereka juga pasti tertarik ya untuk inovasi batik fosfor ini. Kalau misalnya kita lihat kan batik fosfor ini kan tradisional digabung dengan pigmentasi warna fosfor itu, kayak wah, orang-orang pasti bakal lihatnya ini beda nih dari batik yang saya punya di rumah. Jadi itu bisa salah satu peluang kita untuk memasarkan pasar batik fosfor ini. Ketiga, ada turis. Nah, dari turis tersendiri mungkin kita selalu memperkenalkan kayak batik itu aslinya kita loh, tapi kita jarang memperkenalkan kayak inovasi batik. Nah, dengan adanya inovasi terbaru ini kita bisa membuat turis ataupun wisatawan asing itu kayak tertarik, dan bisa kita jadiin kayak oleh-oleh khas tangannya dari suatu tempat, ataupun kayak oleh-oleh tangan dari Indonesia ini loh, batik terbaru kayak inovasinya seperti ini, batik fosfor. Nah, lanjut untuk potensi pasar eksternal itu ada 3. Pertama, fashion, dekorasi, dan souvenir. Di bidang fashion, batik fosfor dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis pakaian seperti kemeja, dress, dan aksesoris. Kedua, ada dekorasi. Batik fosfor dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat dekorasi rumah. Contohnya seperti taplak meja, gorden, dan hiasan dinding. Dan ketiga, ada di bagian souvenir. Batik fosfor dapat dijadikan sebagai souvenir yang unik dan menarik. Nah, kalau misalnya saya di Batak itu kayak ada selendang gitu. Nah, batik fosfor ini bisa sih kayaknya kita kreasikan sebagai selendang mungkin, ataupun baju. Ya seperti itu tadi. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas batik fosfor. Ini ada 7 ya. Dari kualitas produk, yang gimana sih produknya, kualitasnya, kita bahan bakunya kayak dari kainnya, pigmennya, pewarnanya itu harus sangat bagus ya supaya menghasilkan produk yang baik. Kedua, ada keterampilan tenaga kerja, proses produksi, desain produk, teknologi, lingkungan kerja, dan permintaan pasar. Lanjut, strategi produksi
batik fosfor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitasnya. Kita bisa lihat di slide ini ada 8 dari optimasi proses produksi, peningkatan kualitas bahan baku, terus ada peningkatan sumber daya manusia, inovasi produk, pengendalian kualitas, manajemen persediaan, pemasaran dan branding. Nah, pemasaran branding ini sangat mempengaruhi ya. Atau kalau misalnya ini kan sangat baru. Kalau misalnya branding kita kayak kurang, orang-orang juga bakal kurang meminati. Jadi kita harus membuat batik fosfor ini apa sih yang beda gitu. Jadi orang-orang kayak tertarik untuk membelinya ya. Dan terakhir ada lingkungan berkelanjutan. Lanjut. Nah, analisa SWOT. Nah, analisa SWOT-nya ada 4 nih. Untuk yang pertama ada strength atau kekuatan. Batik fosfor ini sangat unik dan menarik sehingga membuat potensi pasarnya yang luas dan juga nilai tambah produk. Dan juga kita juga bisa memamerkan sebagai inovasi batik terbaru sebagai kita identitas Indonesia yang kuat ya. Lanjut ada weakness. Nah, weaknessnya ini ya satu, ada harga produktivitas yang sangat relatif tinggi. Namun juga ada keterbatasan pilihan warna pigmen fosfor dan juga ketergantungan pada teknologi pewarnaan. Dan ketiga ada opportunities atau peluang. Nah, yang tadi itu saya kan sebelumnya juga banyak tuh bahas peluangnya. Nah, peluangnya itu seperti ini, perkembangan industri fashion yang sangat cepat itu memungkinkan kita bisa memasukkan peluang ini ya. Kedua ada meningkatkan kesadaran atas produk lokal dan kecintaan terhadap kain batiknya gitu. Itu juga sebagai peluang kita. Dan terakhir ada pemetaan pasar akan produk yang unik dan bernilai seni yang tadi saya bilang. Kalau misalnya orang-orang tertarik dengan batik tradisional, mungkin dengan inovasi ini orang-orang lebih tertarik dengan produk ini. Adapun threat ataupun ancamannya dari produksivitas batik fosfor. Yang pertama ada persaingan ataupun produk fashion dari lainnya. Kedua adanya tren-tren yang membuat kita tidak update dan ketinggalan ya. Dan juga ada kemunculan teknologi baru yang canggih. Nah, lanjut, ada rencana bisnis untuk batik fosfor. Ada 2, jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau jangka pendeknya itu ada menyediakan batik fosfor dengan kualitas premium. Kedua, ada memaksimalkan penggunaan digital marketing. Ketiga, untuk mengikuti pameran guna untuk meningkatkan penjualan dari batik fosfor tersebut. Dan juga bisa kita tambahkan kayak untuk sebagai penggunaan sehari-hari ya. Apalagi batik fosfor bisa kita bikin baju, celana dan sebagainya. Untuk jangka panjangnya, 1, memperluas jangkauan dengan membuka cabang di kota lain. Nah, jadi di setiap kota lain itu kita bisa memamerkan batik fosfor ini sebagai inovasi baru. Dan kedua, ada mengikuti event besar di dalam ataupun di luar negeri. Nah, ini salah satu gambar batik fosfor yang saya pernah buat seperti ini. Lanjut. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai produktivitas pembuatan batik fosfor. Saya Jeffrey Hutaya dengan NIM 141230203 dari mahasiswa Teknik Industri angkatan 23 semester 3. Pamit undur diri dan mohon maaf juga kalau misalnya ada suara las, saya minta maaf ya. Dan juga saya sekali lagi ingin meminta maaf saya tidak bisa menghadirkan wajah saya di Zoom. Saya nggak tahu ini gimana, screen record sama Zoom saya agak bermasalah di laptop saya. Dan juga saya minta maaf sekali lagi untuk tidak bisa menghadirkan muka saya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bu Erni selaku dosen kewirausahaan saya. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan untuk presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya dimaafkan. Semoga ini sebagai pembelajaran baru untuk teman-teman ataupun rekan belajar saya sekalian.
Saya Jeffrey Uten pamit undur diri dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Dadah.